pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas keberhasilannya Dr. Kunchoro sudah melakukan operasi yang the first Indonesian penile prosthesis di rumah sakit kami. Jadi sejak berdirinya Rumah Sakit Melinda 1, yaitu yang khusus untuk ibu dan anak pada tahun 2004. Jadi sudah 18 tahun kami berdiri Melinda. 10 tahun kemudian itu adalah khusus ibu dan anak. 10 tahun kemudian kita mendirikan pada 2014 Rumah Sakit Melinda 2. Rumah Sakit Melinda 2 adalah rumah sakit umum. Kita itu kecil, tapi saya selalu bilang kepada dokter-dokter kami, kita kecil tapi kita unik. Tidak berarti kecil itu kalah sama yang gede gajah gitu. Karena kecil itu biasanya lincah. Jadi saya selalu menekankan buatlah inovasi-inovasi di Rumah Sakit Melinda 2. Mungkin bukan di Bandung aja, Dokter Kunchoro banyak pasien yang dari luar pulau ya dok. Jadi saya terima kasih juga pada grup urologi Dr. Kunchoro yang sudah membuat Rumah Sakit Melinda 2 terkenal. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Susan. Dr. Susan adalah owner dari Rumah Sakit Melinda 2 yang selalu mendukung kami semua untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan yang terbaik di bidang kesehatan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para wartawan juga dari radio, dokter-dokter juga tim dari Edison, Bapak Ibra. Selamat datang di Rumah Sakit Melinda 2. Nah saat ini Rumah Sakit Melinda untuk pertama kalinya melakukan pengobatan disfungsi ereksi dengan menggunakan implan. Dan ini satu-satunya di Indonesia untuk pertama kali. Akan disampaikan oleh Dr. Kunchoro melakukan operasinya dan dokter pertama yang melakukan pengobatan disfungsi ereksi dengan implan ini di Indonesia. Silakan Dr. Kunchoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Sebenarnya saya ditodong 2 hari yang lalu dok konferensi pers apaan nih, sesuatu hal yang baru untuk saya untuk ini di depan teman-teman. Tapi ketika itu semua mengalami kegagalan, ereksi tidak bisa diperbaiki lagi secara konvensional, memang jawaban akhir adalah pemasangan penile prosthesis. Gitu. Jadi alat ini 2 sebenarnya, satu untuk ereksi, satu lagi untuk penanaman, istilah medisnya adalah artificial urethral sphincter. Jadi membuat klep tambahan untuk pasien bisa menahan kencing. 2 alat ini yang diklaim memang baru pertama kali dikerjakan di Indonesia. Satu inflatable penile prosthesis, satu lagi adalah artificial urethral sphincter. Ini memang baru pertama kali di Indonesia karena alat ini sudah terregistrasi beberapa waktu yang lalu. Cuman memang kalau ini mungkin ukuran orang Caucasian, orang bule. Karena alatnya juga dibuatnya kan ini buatan Swiss kan. Jadi kalau bule mungkin lebih besar. Kalau untuk orang Asia mungkin lebih kecil atau nanti ada yang lebih kecil lagi ada. Jadi berbagai ukuran sebenarnya yang dipasangkan ke dalam penis untuk dia bisa ereksi. Nah, saya balik untuk ke awal lagi. Secara umum kalau untuk orang bisa ereksi dengan penggunaan alat prostesis ini, dia secara umum ada 2. Ada yang bersifat namanya inflatable penile prosthesis, artinya alat ini dia bisa kembang kempis sesuai dengan keinginan pasien. Jadi saat dibutuhkan dia akan diereksi, kemudian apabila dia sudah selesai melaksanakan tugas dia akan bisa plastik atau dia lepas lagi. Yang kedua adalah yang malleable. Malleable ini apa? Jadi artinya alatnya sebenarnya bisa ditakutkan, tapi dia semi rigid yang malleable ini. Jadi dia sistemnya bukan sistem pompa, dia sistemnya sistem semi rigid yang kemungkinan, mohon maaf, Mr. P akan terlihat ereksi terus kalau yang malleable. Itu secara bentuk. Jadi ada 2 alat yang pertama kali kita kerjakan di sini adalah satu yang penile prosthesis, yang kedua adalah artificial urethral sphincter. Itu secara umum. Baik, itu paling dari saya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan?
bertanya pertama kali kayak yang butuh banget. Padahal mungkin ya. Dok, kenapa baru bisa sekarang di Indonesia? Selain tadi karena izin ya, justru karena kalau di Amerika kan itu sudah berkali-kali di luar itu sudah biasa. Kenapa baru sekarang? Itu pertama. Yang kedua, ada efeknya sampai kasus umur berapa gitu. Ya memang di Amerika ini sebenarnya ilmu lama. Kalau bicara ilmu kedokteran ini ilmu lama, karena alat ini pertama kali diperkenalkan di pertemuan American Urological Association tahun 1974, 73 bahkan, 73, setahu saya 73. Itu pertama kali diperkenalkan penggunaan alat ini. Di Amerika sendiri per tahunnya mungkin kisaran 25.000 orang dipasang tiap tahun. Kalau di Amerika ya, jadi cukup banyak sebenarnya kasusnya. Tapi persentase orang yang dipasangkan alat ini dari seluruh populasi, orang yang tidak bisa ereksi kecil. Artinya dari seluruh populasi yang orang nggak bisa ereksi dengan obat-obatan berhasil, dengan perubahan gaya hidup berhasil, dengan penggunaan ESWT berhasil. Ya sudah, ini memang harapan terakhir ketika obat. Contoh kasus saya yang pasien yang trauma itu, yang saya bilang tadi, trauma kecelakaan, dia bisa kerusakan, tidak bisa ereksinya karena vaskologenik, kan udara rusak atau saraf rusak. Memang ini jawaban. Ini jawaban terakhir, yang obat-obatan nggak akan respon, Sementara ini hak hidup orang kan. Ada 3 hal yang menjadi concern dokter untuk kemungkinan kegagalan. Pertama adalah malfunction alat. Namanya alat dipasang, sistem pompa. Bisa mechanical failure dong. Gitu ya. Mechanical failure ini kisarannya di bawah 10%. Ya udah ditanam, alatnya pompanya nggak mau jalan. Garansi untuk inflatable itu dikatakan 5-10 tahun. Biasanya dalam 10 tahun nanti dia mekaniknya rusak, pompanya jalannya jadi nggak ini lagi. Walaupun ada beberapa literatur yang bilang sampai 14 tahun ada. Kalau dia mengalami failure, biasanya tinggal diganti yang baru memang. Artinya memang konsekuensinya ada besar masih lagi. Jika pasien willing to take the risk of mechanical failure yang hanya 10%, kita lanjut. Ini untuk yang implantable. Resiko kedua adalah infeksi. Infeksi ini kisarannya beda-beda, tapi rata-rata 10%. Cuman orang Amerika berani klaim kalau infeksi 0 sekian persen. Tapi orang Eropa 7%-an sampai 10%. Itu orang Eropa. Jadi beda-beda nih. Tapi resiko infeksi itu ada. Orang masang infus juga ada resiko infeksi kan, sama. Ini juga ada resiko infeksi. Yang dia kalau mengalami infeksi, mau nggak mau kita harus bongkar dulu, kemudian kita taruh model seperti ini yang soft prostesis yang sementara dipasang dulu ke dalam. Jadi yang tadi kita buka lagi, itu pun kisaran di bawah 10%. Satu lagi adalah yang terakhir namanya erosi. Erosi itu apa? Kita udah tanam di dalam, tapi alat ini terus bergerak, jadi kayak bengkok gitu. Jadi kayak malrotasi gitu dia. Yang ini juga jadi bahan yang akan kita diskusikan dengan pasien sebelum nanam alat ini. Ketika kita sudah menentukan segala kemungkinannya, bahwa kita juga nggak jamin 100%, ada resiko malfunction dari alat, kemudian infeksi, satu lagi erosi, baru kita bismillah lanjut operasi. Itu. Penasaran dengan cara kerjanya dari alat ini. Kan kalau secara normal, ya melihat sesuatu yang bening-bening itu ya, secara otomatis gitu kan, tapi dengan rasakan dan sebagainya. Nah kalau seperti tanaman alat ini, apakah akan seperti itu? Gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kalau potong setiap bulan atau per 2 bulan ganti potong. Nah ini apakah ada mekanisme yang misalkan mesti kesininya misalkan jalurnya yang jalannya atau gerakan jadi makin benar gitu ya. Dan mekanisme cara kerja berbeda dengan kita manusia sama Tuhan, kita dikasih
Jangankan rangsangan sentuh, rangsangan dengar saja bisa bangun, rangsangan mata kita bisa bangun. Kalau ini, mohon maaf, nggak bisa. Teknologi manusia tahun 2022 belum sampai sana, belum bisa sampai sana. Hanya dengan dengar dia berdiri. Jadi dia memang secara mekanik ketika akan dibutuhkan. Jadi dia ada 3 komponen. 1, batang ini sendiri. 2, komponen reservoir. Jadi dia ada cairan yang ditanam di dalam tubuh bagian bawah. Kemudian satu lagi ada alat sebagai pompanya di kantung kemaluan. Yang semua alat ini terintegrasi jadi satu. Jadi ketika pasien membutuhkan untuk ereksi, akan dipencet pompanya, cairan yang dari tubuh di perut bagian bawah itu akan mengalir ke pompa ini sehingga dia berdiri. Kemudian sangat tergantung kebutuhan pasien, dia mau pakai berapa lama. Pokoknya sebelum dia bilang ini mau dikempeskan, ya nggak perlu dikempeskan. Kalau dia mau kempeskan, dipencet lagi, cairan di dalam tabung ini akan pindah ke reservoir itu tadi. Jadi mekanismenya secara bahasa ini kan sesimpel itu ya. Nah, mechanical failure itu ya di situ nanti kegagalannya. Tapi tidak ada perlakuan khusus setelah dipasang harus pakai oli, pakai itu sih karena nggak kayak manusia nggak kayak masukin ke bengkel mobil tinggal bongkar pasang itu secara mekanismenya. Yang inflatable, kalau yang malleable tadi beda, dia tidak ada pompanya, jadi dia tegak terus. Cuman dia bisa ditakuk-takukkan. Jadi kalau dia pakai celana dia bisa ditutupi, kalau dia mau dipakai ya kira-kira seperti itu. Kalau yang malleable, penal prostesis. Pertanyaan kedua tadi apa? Harga. Aduh, harga saya nggak ini. Kalau saya gini, saya diajarkan oleh guru saya, almarhum Profesor Suwandi Sugandi, spesialis bedah, spesialis urologi. Guru yang saya sangat hormati. Dia dulu ngajarin saya, jadi dokter bagus, jadi pedagang bagus, dokter pedagang nggak bagus. Ketika kamu harus memilih, mau jadi dokter jadi pedagang, jangan dua-duanya. Memang harga alat ini teknologinya memang mahal. Nanti bisa dikonfirmasi ke pihak Edison sebagai distributor Indonesia untuk alat ini yang dari Swiss. Yang di dunia sebenarnya ada 3 pemain. Ada 2, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa. Rata-rata pemainnya cuma itu. Kalau mau tas aja kadang-kadang kan Eropa, jadi kalau ini aja. Itu memang alatnya di atas, memang di atas 100. Itu pun belum PPN saya dengar. Nanti bisa dikonfirmasi ke Edison. Apakah orang yang punya penyakit bawaan itu bisa dipasang alat itu seperti misalnya menangis atau jantung gitu? Pertama itu yang pertama. Yang kedua, setelah pemasangan alat itu berapa lama bisa digunakan oleh pasien dan perlu proses berapa lama untuk menjalankan operasinya? Terima kasih. Kita tahu bahwa salah satu kelainan disfungsi ereksi bisa karena kardiovaskular disease, diabetes. Secara umum bisa, kelainannya bisa. Ini dilakukan bahwa dia sendiri nggak puas dengan obat-obatan yang mungkin nggak maksimal. Responmu yang harusnya mungkin 100% balik normal, dia mungkin hanya 10-20%. Berarti kan nggak bagus banget gitu. Ini secara prinsip bisa. Cuman untuk melakukan operasi pasien-pasien dengan diabetes, dengan kardiovaskular disease, terutama jantung, memang ada risiko tambahan. Bukan hanya operasinya, pembiusannya saja ada risiko. Yang biasanya screening pengamanan pas pre-operasi akan jauh lebih ketat untuk memastikan semua eligible untuk lanjut ke operasi. Jadi sebelum operasi bius saja jadi masalah nih pasien-pasien yang model begini, baru bius gitu ya. Jadi memang, tapi secara prinsip bisa dan dilakukan di luar negeri dengan pengamanan pre-operasi dan pasca operasi. Operasi sendiri kalau ceritanya berapa lama, sebenarnya sebentar sekali ya Dr. Mustafa ya, dibanding operasi buka ginjal aja. Buka ginjal itu bedah gitu, itu jauh lebih lama ya.
sebenarnya. Karena secara teknikal dia nggak. Maksudnya sekarang sebenarnya tinggal bongkar. Pasti. Yang rata-rata pasien kalau habis operasi 1 hari biasa keluar. 1 hari biasa keluar. Cuman alat itu, mohon maaf, namanya proses penyembuhan luka butuh waktu. Biasanya baru sebulan baru bisa dipakai untuk prostesis. Tapi kalau untuk artificial ureteral sphincter untuk orang bisa nahan kencing, menanam klep buatan biasa 2 bulan. Persilahkan untuk dicoba dipakai. Malu mau nanya ini. Yang pertama mungkin kalau dari bisa rasanya sama nggak seperti yang normal ya? Makanya saya malu bikin rasanya sama nggak? Dan kemudian kalau ada rasa capek nggak? Ada rasa capek kalau yang normal capek gitu. Kemudian buat dulu sudah ada penantian dari pasien-pasien yang dikatakan tidak rasa nggak? Oh, rasa. Jadi karena kulit penisnya kita tidak utak-atik, rasa itu kan satu di kulit penis sama pressure ketika dia ereksi. Untuk pressernya kita kasih dengan buatan manusia. Untuk di penisnya kan enggak. Kalau bicara evidence-based medicine, orang-orang yang sudah dipasang ini tapi di luar negeri, Indonesia belum lah. Saya juga kumpulan kasusnya kan lagi kulit gitu ya. 80-90% kepuasan rate-nya. Bahkan ada penelitian yang lucu, wanita yang sebagai partnernya ini yang ditanya, ada nggak perbedaannya? Ya mungkin kalau di luar kan beda ya, mungkin kalau free sex dalam arti ya, one night stand buat mereka sudah biasa. Jadi pasangannya ditanya, sebenarnya ada perbedaan sih. Bahkan mereka yang wanita yang nggak tahu kalau ternyata dia pakai ini. Kalau capek, saya juga belum nanya ya, cuman belum pernah dipasang saya. Istilah capek itu memang kalau yang normal kita kalau kelamaan fatigue kayak ada sakit, pegel gitu ya. Saya mungkin harus belajar lagi nih untuk cari jawaban gitu ya. Untuk capeknya itu berarti dipakai 3 jam, 4 jam gitu ya. Itu udah lama banget gitu ya. Gitu ya. Mungkin lecet malah kulitnya gitu ya. Yang mungkin nanti saya coba cari-cari tahu dulu ya. Untuk itu saya capeknya nih saya jadi penasaran, saya mau cari itu capeknya. Iya deh. Oh, udah ada antrian dong, kayak mobil baru dong, udah ada antrian dong. Udah ada pasien. Sebenarnya antrian, jadi banyak masalahnya ya. Masalah pertama adalah saya ada pasien yang dia usia 20-an karena kecelakaan, kandidat dong untuk ini. Saya tawarin yang tidak setuju orang tuanya karena belum nikah, ada 2 kalau nggak salah. Yang nggak setuju orang tuanya. Ada pasien yang menolak ketika saya coba inform konsen kemungkinan malfunction, kemudian infeksi, kemudian erosi. Dia bilang, dok, kalau nanti ini setahun terus alatnya tiba-tiba macet, harus diganti yang baru, saya nggak ada dananya dok. Walaupun saya ngasih opsi, kalau nanti dia yang inflatable karena cukup mahal di atas 100-an, ada yang jawabannya yang malleable tadi, yang semi rigid, yang mungkin kalau nggak salah 26 apa ya, belum PPN kalau nggak salah 26 jutaan, belum PPN 11%. Itu memang lebih, yang kemungkinan macetnya kan nggak ada, karena dia bukan sistem pompa gitu. Tapi dia masih ada masih. Tapi memang kebanyakan ragu-ragu sih. Ya mungkin dengan bantuan teman-teman, dengan menginformasikan yang benar ke masyarakat bahwa tetap 90% kita kemungkinan berhasil dengan operasi ini. Gitu. Ada batasan usia untuk implan penis ini? Karena kan bisa saja ya misalkan usia dulu 80 masih ini ingin 14 seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa lebih spesifik untuk misalkan
siapa saja sih yang tidak boleh dipasang di dalam penis ini? Mungkin ada penyakitnya, misalkan dari kriteria fisik seperti itu. Saya kasih contoh, saya pengen masuk BPJS kalau ditanya, karena di National Health System di London sendiri untuk kasus-kasus priapismus, trauma itu masuk ke dalam National Health System mereka, karena orang-orang kan kecelakaan kalau di BPJS Ketenagakerjaan kan ada, kalau saya ngisi formulir asuransinya itu kalau ada kecacatan tetap seumur hidup. Ini kan nggak bisa ereksinya bukan karena kesalahan atau penyakit, dia karena kecelakaan trauma. Apakah ini bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan? Saya juga nggak bisa ngomong, saya hanya bisa mempush, mendorong. Kalau ini bisa dimasukkan ke dalam sistem itu, kita lebih senang. Neurologi lebih senang. Saya pribadi, mungkin Dr. Mustafa lebih senang. Kita akan banyak melakukan tindakan ini, kita akan lebih banyak membantu orang. Kita lebih senang. Yang mudah-mudahan dengan forum ini ada isu-isu itulah yang bisa keluar bahwa BPJS juga lihat nih bahwa untuk kasus-kasus yang kecelakaan, priapismus itu harusnya masuk ke dalam sistem kesehatan. Bahwa ini orang nggak bisa ereksi, hak hidup orang untuk bisa ereksi usia produktif. Itu paling untuk yang tadinya masalah kedua adalah tadi pertanyaannya adalah umur kandidat. Ya kalau kandidat secara umur intinya ketika masuk ke dalam wilayah ranah hukum orang dianggap dewasa umur kayak 18 ya. Dan dia sudah bisa memutuskan apa yang menjadi hak dia, tubuh dia adalah tubuh dia yang berhak sama tubuh dia, itu nggak masalah. Mungkin anak-anak nggak mungkin ya kalau umur dewasa secara hukum akan bisa. Yang 80 tahun pun permasalahan cuma tahu untuk pasien-pasien yang di atas 50 tahun kita tahu bahwa kita mengoperasi pasien dewasa. Operasi dewasa ini untuk bisa operasi ada syarat untuk bisa dibius dan dioperasi. Selama itu bisa dilewati dalam arti dia tanda kutip sehat untuk melakukan baru awal pembiusan saja dia sehat dan bisa sebenarnya semua bisa dilakukan. Tinggal ada indikasi medis atau non medis yang saya sudah terangkan di awal. Yang saya sendiri pribadi kalau nggak ada indikasi medis saya akan menolak untuk melaksanakan. Ada indikasi medis ya dilaksanakan.